di tengah kehidupan kita. Lebih lagi, Yesus itu harus hadir melalui kehadiran kita yang bisa membuat orang terbebaskan dari segala bentuk penderitaan dalam kehidupannya. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kita menjadi tanda. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 2 Desember 2022, pekan pertama Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan, entah itu sakit penyakit maupun juga hal-hal yang lain yang membuat manusia menderita. Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama hari ini bernubuat demikian. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu yang tuli akan mendengar dan yang buta akan melihat, yang menderita akan bersukaria, dan yang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Di sisi lain juga ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini tentang Allah yang membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan adalah pada saat yang sama Allah juga akan melenyapkan orang-orang yang jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali juga penderitaan dalam kehidupan manusia itu karena kejahatan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa pada saat Tuhan datang, Tuhan akan membebaskan segala bentuk penderitaan dari hidup manusia, maka Tuhan juga akan melenyapkan yang membuat atau yang memunculkan persoalan dan penderitaan dalam hidup manusia itu, yakni orang-orang yang punya pikiran yang jahat, orang-orang yang punya hati yang jahat, orang-orang yang punya tingkah laku yang jahat. Maka nubuat Nabi Yesaya menjadi kekuatan dan harapan bagi kita, bagi siapapun yang saat ini hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Pada waktunya, entah itu kapan, kita tidak perlu tahu, tetapi Tuhan punya waktu. Dia punya kesempatan tersendiri. Tuhan memang memilih waktu yang tepat baginya untuk membebaskan umat manusia. Yang pasti adalah keyakinan kita bahwa pada suatu saat Tuhan akan membebaskan manusia dari segala bentuk penderitaan, termasuk sakit penyakit. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini sudah mulai menjadi nyata pada masa hidup Yesus. Ketika Yesus yang menurut bacaan Injil hari ini membuat orang yang buta melihat kembali. Ada dua orang buta yang berseru kepada Yesus sebagai anak Daud untuk menaruh belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus bertanya, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukannya?
Keduanya berkata, kami percaya. Dan Yesus menegaskan, jadilah seperti yang kamu percayai. Dan mereka akhirnya bisa melihat kembali. Saudari dan saudara yang terkasih, saya dan Anda bukan Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti cara hidupnya, mengikuti cara kerjanya, mengikuti pola pikirnya, mengikuti hati yang berbelas kasih yang ada dalam diri Yesus yang kita ikuti dan yang kita imani. Kalau demikian pemahaman kita, maka Yesus tetap hadir untuk manusia saat ini juga. Tidak saja melalui kehadiran Yesus yang sekalipun tidak nampak, tapi dia ada di tengah kehidupan kita. Lebih lagi, Yesus itu harus hadir melalui kehadiran kita yang bisa membuat orang terbebaskan dari segala bentuk penderitaan dalam kehidupannya. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kita menjadi tanda nyata kehadiran Yesus untuk sesama kita yang membebaskan hidup manusia dari segala bentuk kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Kita boleh bertanya, sudah berapa banyak orang yang kita bebaskan dari penderitaannya? Sudah berapa banyak orang yang telah kita beri kehidupan, mengantar mereka atau membuka belenggu yang selama ini mungkin mengungkung dan mengikat mereka sehingga mereka menderita. Saudari dan saudara terkasih, hidup kita tidak lain tidak bukan adalah menjadi seperti Yesus. Hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan Desember. Kita berdevosi kepada hati terkudus Yesus. Berdevosi kepada hati terkudus Yesus. Saya berharap tidak hanya sekedar sebuah ritual di mana kita hadir secara berbondong-bondong di gereja setiap Jumat pertama, lalu kita menghadiri juga adorasi. Tetapi lebih dari itu, semoga kita menjadi sekali lagi tanda nyata kehadiran Yesus yang berbelas kasih bagi sesama yang ada di sekitar kita. Sehingga apa yang dialami oleh orang zaman dahulu kala, termasuk kedua orang buta yang mengalami kesembuhan dari Yesus, juga tetap akan dialami oleh orang buta yang hadir atau yang ada di sekitar kita saat ini. Mereka boleh mengalami penyembuhan melalui kehadiran kita sebagai tanda kasih dan tanda kehadiran Yesus, Sang Penyembuh itu. Tuhan memberkati.